Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fajar Fadila. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh fisika dan larutan penyangga. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama ada Isaac Newton. Penemuan Isaac Newton menciptakan landasan bagi perkembangan sains di masa depan. Inovasinya yang paling penting adalah sebagai berikut. Satu, tiga hukum Newton menjadi dasar bagi mekanika klasik modern. Dua, penemuan gaya gravitasi memberikan kita kemampuan untuk memprediksi pergerakan benda langit. Tiga, penemuan kalkulusnya memberi kita alat matematika yang ampuh membantu penanganan analisis yang tepat terhadap dunia fisik. Isaac Newton adalah salah satu matematikawan dan fisikawan terhebat sepanjang masa, dan penemuannya memperluas penjangkauan pemikiran manusia. Yang kedua ada Thomas Edison. Thomas Edison membuat banyak penemuan dan penemuan penting. Satu, penemuan yang dia temukan antara lain: satu, ditemukan lampu pijar; dua, menemukan kamera gambar bergerak; tiga, menemukan lampu listrik neon; empat, menemukan emisi termionik. Edison digambarkan sebagai penemu terhebat di Amerika. Dia mengembangkan banyak perangkat yang dibilang seperti komunikasi massa dan pembangkit listrik. Dia adalah salah satu pionir dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan terorganisir dan kerja tim. Dalam proses penemuan bekerja dengan banyak peneliti dan karyawan. Tiga, ada Michael Faraday. Faraday adalah orang yang mengabdi pada penemuan melalui eksperimen. Ia terkenal karena pantang menyerah terhadap ide-ide yang bersumber dari intuisi ilmiah. Karena dia memikirkan sebuah ide, dia akan terus bereksperimen melalui banyak kegagalan sampai dia mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, ini yang harus kita pelajarin dari Michael Faraday. Di bawah ini adalah daftar-daftar beberapa penemuan penting. Satu, penemuan induksi elektromagnetik. Dua, penemuan benzena. Tiga, penemuan elektrolisis Faraday. Tiga, pencairan dan pendinginan gas. Michael Faraday adalah salah satu ilmuwan yang dihormati sepanjang masa. Secara pengertiannya nih, saya akan bacakan. Larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa. Larutan ini terdiri dari asam lemah atau basa lemah serta garam yang merupakan hasil dari reaksi antara asam dan basa tersebut. Penggunaan larutan penyangga sangat penting dalam berbagai aplikasi industri, seperti dalam pembuatan makanan, farmasi, dan pemurnian air. Larutan penyangga memiliki beragam fungsi penting dalam berbagai aplikasi industri. Salah satu fungsi penting dalam berbagai aplikasi industri yaitu larutan penyangga adalah dalam pembuatan makanan. Dalam proses pembuatan makanan, larutan penyangga digunakan untuk mempertahankan pH pada berbagai produksi makanan, seperti sis, keju, minuman ringan. Selain itu, larutan penyangga juga digunakan dalam pembuatan obat-obatan untuk mempertahankan stabilitas dari pH jenis obat. Jenis larutan penyangga. Penyangga asam. Satu, mengandung asam lemah dan basa konjugasinya, yaitu garam dari asam lemahnya. Contoh, CH3COH dengan CH3CONA. Asam lemah dan basa konjugasinya. H2CO3 dengan NaHCO3. Asam lemah dan basa konjugasinya. Jenis larutan penyangga yang kedua ada penyangga basa. Mengandung basa lemah dan asam konjugasinya, garam dari basa lemahnya. Contoh NH3 dengan NH4Cl, basa lemah dan asam konjugasinya, dan NH4OH dengan NH4 dua kali SO4, basa lemah dan asam konjugasinya. Oke, di sini kita cara menghitung larutan pH penyangga. Penyangga asam H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garamnya kali X. OH- sama dengan min log H+. Penyangga basa. OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol garamnya, yaitu POH min log OH- sama dengan menjadi pH sama dengan 14 min POH. Kita masuk ke pembahasan soal.
Jika 50 larutan CH3COH dicampurkan dengan 0,1 M dicampurkan dengan 100 ml CH3CONA 0,2 M, maka Ka CH3COA sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka pH campuran adalah, oke, di sini ada 5 pilihan. Kita hitung dari NCa3COH sama dengan 0,1 M kali 50 mili sama dengan 5 mmol milimol. CH3CONA 0,2 M kali 100 mol mili menjadi 20 milimol. Oke, di sini akan CH3CONA menjadi CH3CO- Aki dan Na plus Aki juga. 20 mol semuanya sama ya. Jadi H plus sama dengan Ka dikali N asam per N basa konjugasi. Sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 5 milimol per 20 milimol. Jadi sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 6 mili. pH sama dengan min log H plus. Jadi min log 4,5 kali min 10 pangkat min 6 jadi 6 kali 6 dikurang log 4,5 sama dengan 5,3 kali 5. Oke, pertanyaan kedua. pH campuran antara 100 ml larutan C6H5COH 0,2 M dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 M. Jika diketahui KaC6H5COH sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita di sini menggunakan rumus MRS ya, kawan-kawan. Jadi C6H5COH Aki ditambah CNaOH sama dengan menjadi C6H5CONa ditambah H2O. Jadi di sini dihitung ada 20 mol. Jadi kurang 10 mol jadi 10 mol, 10 kurang 10 0, 10 mol. Oke, di sini jadi 10 mol ya. Langsung aja masuk ke H plus sama dengan Ka kali N basa per N kebaca konjugasinya. Oke, menjadi 6 kali 10 pangkat min 5 10 milimol per 10 milimol. Jadi 6 kali 10 pangkat min 5 M. Jadi pH-nya itu min log H plus sama dengan min log 6 kali 10 pangkat min 5 menjadi 5 min log 6. Oke, jadi itu ya guys jawabannya. Oke, sekian, terima kasih pembahasan soal literasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.